Baik, jadi untuk program pertama kita akan membuat sebuah program faktorial. Langkah pertama kita harus membuat file baru terlebih dahulu. Lalu akan muncul seperti berikut, yaitu program, usesnya, begin, dan juga end, readline. Langkah pertama yang selalu saya lakukan adalah clscr, lalu saya whiten. Lalu kita akan memasukkan nama program tersebut, yaitu program faktorial, sesuai dengan judul atau yang kita mau. Jangan lupa juga kita akan memberikan space untuk ke bawahnya, dan kita akan menuliskan mau sampai mana sih program faktorial tersebut, atau angka berapa sih yang mau difaktorialkan. Jadi kita membuat program yaitu write untuk kita bisa menginputkan angka dari faktorial. Di sini kita tinggal menuliskan write, teksnya kita masukkan angka saja. Untuk membuat kita bisa menginput, kita menggunakan readline, lalu variabelnya, lalu kita kasih jarak, dan kita akan mulai membuat rumus, yaitu hasil sama dengan 1, i sama dengan 1. Hasil dan i juga merupakan variabel ya guys, dan ini bagian pentingnya karena kita menggunakan perulangan atau looping. Kita menggunakan while do. Di sini kita menggunakan while i lebih kecil dari angka yang kita inputkan, dan jika benar maka kita akan melakukan begin, hasil, rumusnya menjadi isi dari rumus hasil adalah hasil dikali 1. Lalu untuk i, rumusnya yaitu i dikurang 1. Untuk loopingnya sudah selesai, lalu kita tinggal mengeksekusinya saja, tinggal menggunakan whiteline, maka dan kita tinggal memasukkan bagian-bagian pentingnya seperti inputan dari angka awalnya, terus kita kasih simbol faktorial yaitu tanda seru. Lalu kita juga akan memasukkan bagian lainnya seperti sama dengan, lalu rumus dari kunci dari jawaban tersebut yaitu variabel hasil. Oh ya guys, jangan lupa saya selalu menggunakan variabel di akhir, tapi tidak untuk dicontoh. Kalau bisa variabelnya di awal saja agar lebih memudahkan. Jadi di sini saya menggunakan variabel, dan ini adalah hasilnya. Saya akan mencoba menginput 5. Oh ternyata ada kesalahan guys, maaf. Nah, perlu dicermati di ini saya salah menginputkan 1 sampai dengan i. Nah, jadi kalau kita memasukkan 5 faktornya yaitu 120. Seperti itu guys. Nah, lalu kita masuk ke oke. Pada yang kedua ini kita akan melakukan program bilangan prima. Langkah awal yang selalu kita lakukan adalah membuat teksnya, lalu akan muncul program, uses, begin, readline, dan end. Seperti biasa kita menggunakan clscr agar program di atasnya nanti hilang. Terus kita juga memasukkan judul dari program kita, yaitu dengan cara whiteline dengan namanya program bilangan prima. Lalu kita juga akan berikan space, yaitu whiteline kosongan, dan kita akan membuat batasan sih dari bilangan prima awal sampai berapa sih yang kita mau itu. Jadi di sini saya menggunakan white dengan memasukkan teksnya, yaitu masukkan batas bilangan prima. Nah, untuk kita bisa memasukkan batasan, kita juga perlu cara menginputnya. Nah, cara menginputnya saya menggunakan readline, sehingga variabel dalam bat nanti akan disimpan. Jadi ketika kita mencet 120, maka 120 akan menjadi batasan bilangan prima tersebut. Jangan lupa kita juga memerlukan rumus, yaitu a adalah 1. Nah, untuk program looping pada bilangan prima ini kita menggunakan repeat until guys. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu repeat, lalu begin, dan masukkan rumus a, yaitu a itu a min 1. Lalu untuk rumus prima yaitu a, dan kita juga menggunakan perulangan guys, yaitu for to do. Nah, di sini for b itu 2, to a dikurangi 1, maka lakukan, dan jika benar maka akan menjadi begin. Kita masukkan lagi rumusnya, yaitu rooms. Saya menggunakan variabel room maksudnya, yaitu
dalam room yaitu A mod B. Lalu dalam room juga kita menggunakan if to dulu, if dan lagi, yaitu if jika room sama dengan kosong maka prima rumus 0 maka berakhir. Nah, jika prima lebih besar atau lebih kecil dari 0 maka kita akan menuliskan prima spasi. Nah, kita akan ini kembali ke rumus yang awal, yaitu until tadi, yaitu until sama dengan 1. Jangan lupa untuk masukkan variabel-variabel yang telah dimasukkan tadi, mulai dari bat, A, prima, B, dan juga room. Jangan lupa tipe datanya yaitu kita menggunakan integer. Nah, kita akan mencoba untuk masukkan batas. Nah, batasnya ada 120, maka bilangannya yaitu 235. Lalu jika 5 ya begitu. Oke, pada tugas yang ketiga kita akan membuat namanya program deret Fibonacci ya guys. Pada program Fibonacci ini kita akan seperti biasa kita menuliskan nama programnya terlebih dahulu, sehingga akan memunculkan program uses crt, begin, readline, dan end. Langkah pertama yang selalu kita lakukan adalah menggunakan clscr dan juga kita masukkan judulnya dengan readline dan nama judulnya adalah program deret Fibonacci. Lalu kita tidak lupa juga untuk memasukkan spasi agar judulnya bisa berada di atas sendiri dengan readline kosongan. Lalu kita seperti biasa akan menggunakan inputan sebagai media sarananya. Nah, pada inputannya kita menggunakan teks, yaitu masukkan jumlah deret. Untuk menginput kita menggunakan return dengan variabel jum itu jumlah ya guys ya, singkat aja biar gampang. Nah, untuk rumus pada program Fibonacci ini ada variabel A yang berisi 0, variabel B yang berisi 1, dan variabel C yang berisi 0 juga. Tidak lupa pada tugas 3 ini kita akan menggunakan perulangan atau looping for to do. Nah, di sini for-nya jika D adalah 1 dan ke jumlah maka lakukan. Jadi jika 1 maka akan ke jumlah yang kita inputkan tadi. Lalu mulai ada C yaitu berisi A dikurangi C, variabel A berisi B, dan variabel B berisi C. Terus kita akan menuliskan write C atau write variabel C yang telah dirumuskan tadi, yaitu A dikurangi C, sehingga nah seperti yang kalian lihat tadi, kita tinggal menuliskan kembali variabel-variabel yang kita tulis. Ada jumlah, A, B, C, D, dan juga tipe datanya yaitu integer. Kita coba terlebih dahulu apakah bisa atau terjadi error. Nah, saat kita masukkan angka 10 maka itu adalah yang muncul. Nah, terima kasih guys. Nah, seperti biasa jika para pemirsa ini masih belum memahami tentang materi atau penjelasan dari saya juga meminta maaf, karena jujur saya tidak berbakat dalam urusan memberikan panduan atau memberikan pelajaran. Tapi jika memang para pemirsa ini ingin belajar ataupun ingin bertanya, dipersilahkan untuk berkomentar di kolom komentar yang telah disediakan di kanal YouTube. Tentunya dengan format kata-kata yang sopan, sehingga saya juga akan dengan senang hati menjawab dan atau membantu teman-teman sekalian dalam mengerti program Pascal. Sekali lagi saya ucapkan maaf dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.